PPT. Di yang PPT-nya, Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai perkuliahan hari ini. Untuk hari ini ya Mas Rifin ya sakit. Alhamdulillah ada yang siap menggantikannya, Bu Suwarni. Karena itu monggo dipersilakan Bu Suwarni untuk memulainya. Monggo, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah nampak PPT saya, Bapak Ibu? Sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen yang saya hormati dan teman-teman mahasiswa yang saya hormati pula, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karunia kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat untuk belajar bersama. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah dengan judul Pembagian Hadis secara Kualitas dan Dampak Perbedaan Paradigma Para Ulama dalam Kehidupan umat Islam. Tetapi sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya terutama kepada Pak dosen dan rekan-rekan semuanya, bahasanya karena keterbatasan mungkin dalam penyampaian nanti ada kekurangan, kesalahan, mohon untuk dimaafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah latar belakang daripada makalah ini. Kenapa saya membuat makalah dengan judul Pembagian Hadis Kualitas dan Dampak Perbedaan Paradigma Para Ulama dalam Kehidupan Umat Islam, karena pertamanya seperti yang sudah saya sharekan makalah saya, munculnya konflik antara umat beragama Islam, utamanya dari diri kita sendiri, dari agama Islam sendiri dalam mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari itu disebabkan antara berbedanya mazhab di kalangan ulama hadis sejak periode awal Islam hingga saat ini, terutama dalam menentukan kualitas hadis itu sendiri sebagai hujah syariah. Nah, hal ini menimbulkan reaksi saling menyesatkan dan mengkafirkan antara satu dengan yang lainnya. Dan seharusnya sesama umat Islam itu harus bersatu. Apabila ada perbedaan, maka itu tidak boleh untuk saling menyesatkan atau mengkafirkan, apalagi sampai mengkafirkan antara satu dengan yang lainnya. Adanya rentang waktu yang panjang antara Nabi dengan masa pembukaan hadis juga menjadi salah satu problem. Perjalanan yang panjang dapat memberikan peluang adanya penambahan maupun pengurangan terhadap materi hadis. Selain itu, rantai perawi juga banyak juga memberikan kontribusi permasalahan dalam meneliti hadis. Sebelumnya akhirnya digunakan sebagai sumber ajaran agama. Ini mungkin dalam makalah ini nanti saya akan mencoba mengkelompokkan dan menguraikan secara ringkas pembagian hadis ditinjau dari kualitasnya, dan apabila ada terjadi perbedaan di kalangan mazhab ulama itu bagaimana cara kita menyikapinya. Rumusan masalah dalam makalah ini adalah apa saja macam-macam hadis ditinjau dari segi kualitasnya, kemudian bagaimana pendapat para ulama terhadap kedudukan hadis secara kualitas, yang ketiga bagaimana cara menyikapi perbedaan pandangan ulama tersebut terhadap terhadap kedudukan kualitas hadis, dan terakhir apa dampak perbedaan paradigma ulama mengenai kualitas hadis terhadap kehidupan umat. Tujuannya sama dengan rumusan masalah, yaitu supaya nanti dapat mengetahui pembagian hadis secara kualitas, memahami pendapat para ulama terhadap kedudukan hadis secara kualitas, memahami cara menyikapi perbedaan pandangan ulama terhadap kedudukan kualitas hadis, dan yang terakhir adalah mengetahui dampak perbedaan paradigma kualitas hadis terhadap kehidupan umat. Sekarang pembahasan. Yang pertama adalah pembagian hadis secara kualitas.
Mohon maaf, ini PPT saya sangat singkat sekali, tapi nanti Bapak Ibu bisa melihat di makalah saya. Menurut ahli usul menjelaskan hadis adalah sebagaimana yang sudah dibahas kemarin, ya, pengertian hadis segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik ucapan, perbuatan maupun ketetapan yang berhubungan dengan hukum atau ketentuan-ketentuan Allah yang disyariatkan kepada manusia. Selain itu tidak bisa dikatakan hadis. Ini berarti bahwa ahli usul membedakan diri Muhammad sebagai Rasul dan sebagai manusia biasa. Jadi yang dikatakan hadis adalah sesuatu yang berkaitan dengan misi dan ajaran Allah yang diemban oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah. Ini pun menurut mereka harus berupa ucapan dan perbuatan beliau, Nabi Muhammad, serta ketetapan-ketetapannya. Sedangkan kebiasaan-kebiasaan atau sifat-sifat manusia yang meliputi mungkin tata cara berpakaian, cara tidur, dan kebiasaan manusia menurut ahli usul itu tidak dikategorikan sebagai hadis. Lanjut, para ulama ahli hadis membagi hadis dilihat dari segi kualitasnya itu menjadi 3 bagian. Yang pertama itu hadis sahih, yang kedua hasan, dan yang ketiga dhaif. Baik, akan saya jelaskan mengenai satu persatu mengenai macam-macam hadis ditinjau dari segi kualitas. Yang pertama, hadis sahih. Sahih merupakan kalimat mustad dari kalimat soha yasihu suhan wasihatan, yang artinya sembuh, sehat, selamat dari cacat dan benar. Sedangkan menurut istilah yaitu apa yang sanadnya bersambung dengan periwayatan yang adil, dzabit, atau memiliki kekuatan, memiliki hafalan yang kuat dari awal sampai akhir sanad dengan tanpa syad dan tidak pula cacat. Nah, dalam definisi tersebut dikatakan bahwa hadis yang sahih dikatakan sahih apabila memiliki beberapa syarat. Yang pertama, sanadnya bersambung. Yang kedua, perawinya adil. Yang ketiga, rawinya dzabit. Yang keempat, tidak syad. Yang kelima, tidak ada ilat. Mungkin Bapak Ibu, utamanya juga saya sendiri, kata-kata ini merupakan asing di kita, jadi mungkin akan saya sampaikan apa toh makna dari yang saya sampaikan tadi. Sanad merupakan keseluruhan rawi dalam suatu hadis dan sifat dalam bentuk yang ada. Dengan sifat dan bentuk yang ada itu sanad. Jadi hadis sahih itu dikatakan sahih apabila sanadnya bersambung. Maksudnya adalah setiap rawi dalam satu hadis, suatu riwayat hadis belajar dan bertemu langsung mulai dari awal sanad sampai akhir, ya. Jadi sanadnya bersambung, tidak terputus. Kemudian rawinya adil dalam ini keadilan seseorang, ya, maksudnya sifat dari perawinya itu sudah terkenal adil, artinya tidak ada satu orang pun yang meragukan keadilannya. Kemudian perawinya dzabit, ya, maksudnya adalah setiap rawi dari suatu periwayatan hadis itu memiliki hafalan yang kuat, ya, baik dalam hafalan berupa penalaran maupun tulisan. Baik Bapak Ibu, adapun contoh yang masuk dalam hadis sahih, ini saya contohkan di dalam makalah yang artinya telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf. Ia berkata, telah mengkabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Muhammad bin Jubair bin Mat'ami dari ayahnya. Ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW membaca dalam sholat maghrib surat At-Tur, hadis riwayat Bukhari. Nah, dari hadis tersebut bisa dianalisis. Yang pertama, sanadnya bersambung karena semua rawi dari hadis tersebut mendengar dari gurunya. Kemudian dari semua rawi pada hadis tersebut dzabit, kuat hafalannya. Tadi saya sebutkan ada beberapa nama di situ, ada Abdullah bin Yusuf, ada Malik bin Anas, Syihab, Muhammad bin Jubair bin Mut'imi. Ini masing-masing punya kedudukan.
Abdullah bin Yusuf itu thiqat mutakim. Kemudian Malik bin Anas itu imam hafiz. Ibnu Syihab al-Juri itu ahli fikih dan hafiz. Muhammad bin Jubair itu sikot atau terpercaya dalam periwayatannya, dan Jubair bin Mut'im itu adalah sahabat Nabi. Yang keenam, tidak ada syad karena tidak ada pertentangan dengan hadis yang lebih kuat karena hadis tersebut tidak cacat. Serta tersebut tidak cacat. Kemudian yang kedua adalah hadis Hasan. Hasan adalah sifat yang menyerupai dari kalimat al-husna, artinya indah atau cantik. Akan tetapi secara istilah yang dimaksudkan dengan hadis Hasan menurut Ibnu Hajar al-Asqalani yaitu apa yang sanadnya bersambung dengan periwayatan yang adil, hafalannya yang kurang dari awal sampai akhir sanad dengan tidak ada syad dan tidak pula ada cacat. Itu yang disebut dengan hadis hasan. Jadi hadis hasan itu adalah sebuah hadis yang hampir menyerupai hadis sahih, tetapi hanya satu saja kekurangannya, yaitu ada salah satu perawinya yang hafalannya kurang kuat, tidak mendekati dzabit. Jadi bisa, tetapi hadis tersebut tidak cacat, tidak dhaif, tidak masuk ke kategori dhaif. Jadi ada di tengah-tengah antara sahih dan dhaif. Itu yang disebut dengan hadis hasan. Sebagai contoh, telah menceritakan kepada kamu Qutaibah, telah menceritakan kepadamu Ja'far bin Sulaiman dari Abu Imran al-Jauni, dari Abu Bakar bin Abi Musa al-Ash'ari, ia berkata, aku mendengar ayahku berkata ketika musuh datang. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pintu-pintu surga di bawah bayangan pedang. Hadis riwayat At-Tirmidzi dalam kitab Bab Abu Fadhailil Jihadi. Derajat hadis tersebut adalah hasan karena semua perawi dalam hadis tersebut sikoh kecuali Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai. Jadi hadis yang saya sampaikan tadi, semua perawinya sikoh kuat hafalannya, tetapi ada satu perawinya yang yang kurang kuat hafalannya, tidak dobit, yaitu Ja'far bin Sulaiman. Nah, itu dikategorikan hadis hasan. Kemudian yang ketiga adalah hadis dhaif. Nah, ini seperti yang atau sering kita dengar hadis dhaif. Oh, ini dhaif, ini hasan, ini sahih. Nah, apa pengertian hadis dhaif? Dhaif secara bahasa adalah kebalikan dari kuat, yaitu lemah. Sedangkan secara istilah dikatakan apa yang sifat dari hadis hasan tidak tercakup atau terpenuhi dengan cara hilangnya satu syarat dari syarat-syarat hadis hasan. Nah, itu dari hadis dhaif. Jadi hadis dhaif itu tidak sahih dan juga tidak hasan. Sangat jauh dari kedua hadis tersebut. Contohnya, apa yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Jarul Hakim Asromi dari Abi Tamimah al-Hujaimi dari Abi Hurairah, Nabi SAW berkata, barang siapa yang menggauli wanita haid atau seorang perempuan pada duburnya atau seperti ini, maka sungguh ia telah mengingkari dari apa yang telah diturunkan Nabi Muhammad SAW. Berkata Imam Tirmidzi telah mengeluarkan tahrij atau pendapat dari hadis ini. Kami tidak mengetahui hadis ini kecuali hadis dari jalur Hakim al-Atsromi. Kemudian hadis ini didhaifkan oleh Muhammad dari segi sanad karena di dalam sanadnya terhadap Hakim al-Atsromi sebab didhaifkan pula oleh para ulama hadis. Berkata Ibnu Hajar mengenai hadis ini di dalam kitab Thoribut Tahzib, Hakim al-Atsromi pada rawi tersebut adalah seorang yang bermuka dua. Nah, ini Bapak Ibu sebenarnya kalau sampai di kita untuk mengetahui seseorang ini bagaimana akhlaknya tercela atau tidak itu melalui itu diurutkan. Jadi kita
perlu banyak referensi. Jadi seperti Hakim Al-Asromi adalah seorang yang bermuka dua, ini siapa yang menjelaskan? Jadi tadi menurut Ibnu Hajar disampaikan bahwa menjadikan hadis tadi cacat adalah terdapat salah satu orang yang meriwayatkannya itu disifati sebagai orang yang bermuka dua atau munafik nih. Adapun penyebab kedoifan sebuah hadis itu karena beberapa hal. Yang pertama adalah sebab terputusnya sanad. Yang kedua sebab penyakit pada rawinya, nggih. Terputusnya sanad itu ada dua bagian. Yang pertama adalah terputus secara nyata dan yang kedua terputus secara tersembunyi. Yang kedua, sebab kedoifan sebuah hadis adalah sebab perawinya, sebab perawinya. Penyakit pada rawi pun dibagi atas dua, yaitu penyakit dalam adalah dan dzabit atau hafalannya. Penyakit dalam adalah atau ketakwaan itu meliputi pendusta, tertuduh dusta, fasik, bid'ah, dan kebodohan. Adapun penyakit dari hafalannya itu adalah yang pertama jelek hafalannya, kemudian yang kedua lalai, yang ketiga banyak menyelisihi dari sikot dan ucapannya menipu. Itu macam-macam hadis dan pengertiannya. Sekarang pendapat ulama tentang kedudukan hadis. Pendapat ulama dalam kedudukan hadis. Beberapa faktor yang melatar belakangi perbedaan paradigma atau mazhab ulama dalam menentukan kualitas hadis. Antara lain, ini banyak saya jelaskan banyak saya tulis di makalah. Yang pertama, karena problem penerapan tarjih dan ta'dil. Problem penerapan tarjih dan ta'dil para ulama hadis berbeda pendapat tentang diterimanya pentakdilan atau tidaknya perawi yang dilakukan oleh seorang ahli dengan mengetahui sebab-sebab cacat atau jarh dan sebab-sebab takdil atau keadilan. Jadi dari problem penerapan tarjih dan takdil, ini yang benar tajrih, Bu, jangan tarjih. Tajrih. Tajrih, saya tadi bilang apa, Pak? Tajrih. Terima kasih Pak dosen. Dari problem penerapan tajrih itu adalah celaan dan takdil atau pujian. Terima kasih Pak dosen. Diterimanya celaan dan pujian apabila diberikan oleh orang yang sifat-sifatnya sebagai yang telah diterangkan itu meskipun tidak diterangkan sebab-sebabnya. Kemudian keadilan perawi yang dipandang adil, yang kedua adalah tidak diterimanya tajrih dan takdil kecuali jika diterangkan karena sebab-sebabnya. Yang ketiga, diterimanya takdil atau ada sesuatu dengan tidak menyebutkan sebabnya. Itu merupakan problem penerapan tajrih dan takdil dari para ulama hadis. Kemudian problem pertentangan antara ta'arud dan tajrih. Problem pertentangan antara tajrih dan takdil, problem pertentangan ini pertentangan sendiri adalah ta'arud, antara tajrih dan takdil. Tuh. Jadi di antara kalau tadi itu penerapan problem pertentangan di kalangan ulama itu mujarrih atau pencelah menerangkan sebab-sebab celahnya. Kemudian mu'adil atau orang yang dianggap adil tersebut menerangkan bahwa perawi yang dicela tersebut telah bertaubat dari kesalahannya. Kemudian yang kedua, mujarrih atau pencela menerangkan sebab-sebab pencelaannya, lalu pentakdil menolak dengan tegas sebab-sebab dikemukakan sebabnya yang dikemukakan oleh pencela. Itu problem mengenai pertentangan antara tajrih dan takdil.
Kemudian apabila di kalangan ulama ada perbedaan paradigma, itu bagaimana cara menyikapinya? Ini disampaikan bahwasanya para ulama sendiri di dalam menyikapi atau menyikapi dari hadis itu ada beberapa paradigma, di mana ada yang ketat, yang kedua kasar, dan yang ketiga itu moderat. Lah ini dari dalam makalah saya ini saya sampaikan satu hadis di mana bagaimana cara ulama tadi mensikapinya, baik dari kalangan yang tasyadud atau ketat, atau ta'anud atau kasar, dan tawasud atau moderat. Di dalam makalah saya itu saya sampaikan bahwasanya dari perbedaan terjadinya perbedaan paradigma terhadap kriteria kualitas hadis berdampak pula pada hasil kesimpulan, yaitu yang berupa produk ijtihad dalam mengistibatkan hukum. Adapun dampak perbedaan pemahaman terhadap paradigma kualitas hadis, Nabi SAW berimplikasi pada diterima atau tidaknya sebuah hadis sebagai hujah syariah bagi kehidupan umat Islam. Oke, jadi para ulama itu berbeda-beda pendapat, kemudian bagaimana nantinya sampai hadis tersebut bisa menjadikan hujah atau tidak. Ini saya contohkan di bidang imani at-ta'akulid. Di bidang imani al-ta'akudi. Hadis tentang Isra Mi'raj, hadis tentang Isra Mi'raj disampaikan. Hadis tentang Isra Mi'raj Rasulullah SAW sebagaimana ditakhrijkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya dari Syarih bin Abdillah bin Abu Namir, aku mendengar Anas bin Malik bercerita kepada kami tentang perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad dari Masjid Ka'bah atau Al-Haram. Ketika itu beliau didatangi oleh 3 malaikat. Sebelum beliau diberi wahyu, saat sedang tidur di Masjidil Haram, malaikat pertama berkata, "Siapa orang ini di antara kaumnya?" Malaikat yang di tengah berkata, "Dia adalah orang yang terbaik di kalangan mereka." Lalu malaikat yang ketiga berkata, "Ambillah yang terbaik dari mereka." Itulah di antara kisah Isra Mi'raj, dan beliau tidak pernah melihat mereka lagi sehingga akhirnya mereka datang berdasarkan penglihatan hati beliau, dan Nabi Muhammad SAW matanya tidur namun hatinya tidak tidur, dan demikian pula Nabi, mata mereka tidur namun hati mereka tidak tidur. Kemudian Jibril menghampiri beliau lalu membawanya naik Mi'raj ke atas langit. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, ini menurut mazhab yang ketat atau strike, menurut mazhab mutasyadid, bahwa hadis tersebut menurut kriteria Yahya ibnu Ma'in termasuk hadis dhaif karena perawi bernama Ismail bin Abdillah bin Uwais, meskipun dia jujur tetapi salah dalam menghafal hadisnya, sehingga perawi bernama Ismail bin Abdillah tidak memenuhi kriteria kualitas kesahihan hadis dalam hal dia tidak dzabit atau tidak kuat hafalannya. Sedangkan persyaratan kesahihan hadis salah satu perawinya dzabit atau kuat hafalannya. Jadi memaknai hadis tersebut di mazhab at-tasyaddud, itu menyatakan hadis tersebut dhaif. Kemudian menurut mazhab muta'anuts atau kasar atau berlebihan, bahwa hadis tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tersebut adalah sahih menurut pendapat Imam An-Nasai, karena perawi bernama Ismail bin Abdullah bin Uwais yang didhaifkan oleh Yahya bin Ma'in, tetapi menurut Imam An-Nasai, Ismail termasuk generasi tabi'in yang besar dan dia terkenal jujur. Ketidakhafalannya terhadap hadis ini tidak berarti dia sebagai orang yang lemah, dan setidaknya kriteria kualitas perawinya menduduki hadis hasan menurut teori ilmu hadis. Sedangkan menurut mazhab al-mutawasyid atau moderat, sebagaimana kriteria yang dipakai oleh kedua mazhab sebelumnya, yaitu mutasyadid dan muta'anuts, sependapat dengan Imam An-Nasai bahwa perawi yang didhaifkan hanya seorang saja, tidak bisa dihukumkan bahwa hadis tersebut lemah.
Apalagi mayoritas kritikus hadis tidak memberi komentar terhadap lemahnya perawi tersebut. Sehingga kaidah celaan didahulukan daripada pujian tidak dapat diberlakukan. Menurut At-Ta'jul As-Subhi bahwa orang yang diakui keilmuan dan keadilannya serta banyak yang memuji, sedikit yang mencela, apalagi terdapat tanda-tanda bahwa celaan itu karena faktor fanatik dan sentimen terhadap yang dicela, maka hal itu harus diabaikan. Mohon maaf, ini masih ada satu lagi mazhab, yaitu mazhab mutasyahil atau longgar. Kurang tertulis, mohon maaf. Mazhab mutasyahil atau lunak, longgar, akan menerima hadis tersebut meskipun terhadap perawi yang tidak hafal terhadap hadis yang diriwayatkan. Tetapi perawi tersebut memenuhi kriteria jujur. Nah, satu hadis tersebut dan dari banyak perbedaan paradigma para ulama dalam memberikan stigma perawi hadis tersebut terhadap sikap umat Islam, bagi mazhab mutasyadid bahwa hadis tersebut harus ditolak dan tidak dapat dipakai sebagai hujah. Sehingga ketika polemik terhadap keabsahan hadis terhadap peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, menurut para ulama Hanafiyah dan juga mayoritas ulama, penolakan tersebut tidak merusak keimanan seseorang. Dalam hal keabsahan atau tidaknya hadis tersebut, dari masing-masing mazhab atau aliran hadis tidak terdapat dampak signifikan terhadap justifikasi kafir dalam implementasinya bagi kehidupan umat Islam. Pada aspek lain, menurut ketiga mazhab, hadis tersebut dapat dijadikan sebagai iktibar atau hikmah bagi umat Islam dalam keagungan dan pentingnya Isra Mi'raj itu sendiri dalam perjalanan sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW dan umat Islam sesudahnya. Itu saya contohkan singkat satu saja, Bapak Ibu. Masih banyak contoh di bidang ibadah, di bidang muamalah, okay. Mohon maaf nanti kalau seandainya saya diminta untuk membacakan, saya bacakan. Jadi dari beberapa yang saya tulis di makalah, Halo? yang pertama, ya, jadi apabila ada hadis ya, disampaikan menurut perbedaan para ulama tadi, ya, kita bisa memakainya. Kita bisa memakainya, tetapi dengan syarat-syarat seperti yang nampak pada layar, yaitu boleh mengamalkan hadis do'if khusus untuk targhib atau motivasi dan tahrib atau ancaman. Untuk siapa? Untuk perilaku maksiat dan keutamaan amal. Okay. Jadi hadis do'if bisa dipakai, okay, boleh diamalkan. Ini khusus yang khusus dari isinya tentang motivasi dan ancaman untuk perilaku maksiat dan juga untuk keutamaan amal. Kemudian yang kedua, tidak boleh mengamalkan hadis do'if jika untuk masalah akidah dan hukum halal haram. Kemudian yang ketiga, pengamalan hadis do'if dengan syarat tingkat kedo'ifannya atau kelemahannya tidak seberapa. Dan apa yang ditunjukkan hadis itu juga ditunjukkan oleh dasar lain yang dapat dipegangi dan tidak bertentangan dengan dalil yang kuat atau sudah dibenarkan. Yang terakhir, tidak boleh meyakini bahwa hadis tersebut benar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan uraian tersebut, maka sekiranya satu hadis dianggap do'if, tidak harus secepatnya dihukumi bahwa perbuatan berdasarkan hadis do'if tersebut tidak sah. Karena ternyata para ulama hadis memiliki segudang hadis yang lebih kuat dan signifikan dalam mendukung hadis do'if, terutama dalam keutamaan amal. Sehingga apa yang dianggap hadis do'if oleh aliran mutasyadid
ketika dicermati secara teliti berdasarkan dukungan dalil lain yang lebih kuat hadis dan ayat Al-Quran, ternyata tidak signifikan. Bahkan dampak perbedaan pemahaman paradigma kualitas pada amalan-amalan kehidupan beragama bagi umat Islam tidak harus menimbulkan saling mengkafirkan atau menyesatkan satu sama lain, karena kurang lengkapnya mendalami dan memahami hadis Nabi. Pada intinya, berdasarkan periwayatan hadis yang saya sampaikan di makalah, dapat disimpulkan bahwa memahami Quran dan Sunnah itu harus dengan ilmu, dan tidak dibarengi dengan hawa nafsu sebagai syarat untuk kepentingan pribadi dan cepat menyalahkan orang lain. Pada intinya makalah yang saya sampaikan ini meskipun ada di antara para ulama itu terhadap perbedaan kedudukan kualitas hadis, kita tentunya sebagai umat Islam tidak langsung menghukumi hadis tersebut, karena dari belajar ternyata di kalangan ulama sendiri, ketika para ulama yang satu mendhaifkan, ternyata ulama yang lain meneliti dan masih ada bisa dipakai di dalam kehidupan umat Islam, maka masih bisa digunakan. Intinya, bila terjadi perbedaan di kalangan ulama, tidak langsung saling menyalahkan ataupun apalagi sampai mengkafirkan. Itu, dan mungkin dari yang saya sampaikan kurang maksimal karena pengetahuan saya yang memang kurang sekali dalam ilmu hadis, maka dari itu saran utama, jangan dikritik ya Pak. Saran saja Pak, dari rekan-rekan semuanya dan terutama dari Bapak dosen, sangat saya harapkan semoga yang sedikit ini bisa memberikan kemanfaatan untuk kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembali. Ya, terima kasih Bu Suwarni. Sangat lengkap ini, dan mungkin banyak yang istilah-istilah baru yang jenengan baru dengar ya. Jadi iya Pak. Kualitas tadi ada hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif sudah dijelaskan masing-masingnya, kemudian syaratnya apa, kemudian dampaknya, kenapa sih bisa muncul perbedaan di antara ulama tentang menilai sahih dan menilai hasan dan dhaif. Itu di antara salah satu sebabnya adalah perbedaan dalam namanya al-jarh wa ta'dil. At-tajrih wa ta'dil, menilai lemah dan menilai kuat seorang perawi, atau menilai adil dan menilai tidak adil seorang perawi. Itu munculnya perbedaan di antara ulama tentang sahih dan dhaif, hasan, itu di sana. Kalau sudah berbeda tentang kualitas hadisnya, nanti dipakai sebagai dasar penetapan hukum, pasti juga akan menimbulkan perbedaan. Itu juga akan menimbulkan perbedaan. Jadi itu dampaknya. Oke, selanjutnya monggo Bapak Ibu, seandainya ada yang perlu dipertanyakan, kami persilahkan. Bu Suwarni, diklik dulu stop sharingnya itu. Oke ya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, ada yang belum jelas dan sebagainya, bisa ditanyakan ke Bu Suwarni dulu. Ya Pak. Assalamualaikum Pak Udin. Mbak Warni, teman-teman semua. Alhamdulillah kita membahas tentang hadis. Tadi sudah dipaparkan cukup panjang lebar. Ya maklum ini puasa Pak, suasananya agak lesu ini. Tapi semoga dengan makalah ini nanti jadi bangkit kembali.
Yang ingin saya tanyakan, mengapa munculnya hadis itu istilahnya bisa berbeda-beda? Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Gitu. Lah yang menyebabkan munculnya kriteria itu apa saja gitu. Itu dulu Bu Warni, monggo nanti bisa dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mencoba saya menjawab. Terima kasih Pak Ali. Jadi dari segi kualitas hadis tadi saya sampaikan ada hadis sahih, ada hadis hasan, dan ada hadis dhaif. Jadi apa yang menyebabkan hadis tersebut adalah dikatakan sahih, itu tadi saya menyampaikan bahwasanya dari hadis tersebut setelah dikaji, itu sanadnya bersambung. Kemudian perawinya itu terkenal keadilannya, perawinya itu adil. Semua, semua. Kemudian perawinya juga kuat hafalannya. Kemudian hadis tersebut juga tidak menyelisih hadis yang lebih dari hadis tersebut, tidak ada perselisihan maksudnya. Kemudian dari hadis tersebut tidak ada cacatnya sama sekali, itu yang menyebabkan sebuah hadis dikatakan hasan. Jadi kedudukan dikatakan sahih. Jadi kedudukan sahih itu paling tinggi ya Pak ya. Sahih dulu. Karena memang benar-benar sempurna. Kemudian yang disampaikan tadi hadis hasan itu hadis hasan ini tidak sesempurna daripada hadis sahih. Jadi masih terdapat satu atau dua yang mungkin dari perawinya itu ada cacatnya, ada tidak kuat hafalannya atau kurang dhabit tadi. Yaitu maka kedudukannya masih di bawah sahih. Jadi dia hadis tersebut masih bisa dipakai, tetapi kedudukannya tidak sahih namun ke hasan. Sedangkan hadis dhaif sangat jelas. Tadi saya sampaikan banyak sekali perselisihan di antara perawinya, mungkin banyak pendustanya, kemudian jelek juga hafalannya, banyak kecelaan-celaan. Nah, siapa yang bisa mencela dan mengadilkan perawi? Nah niku sing kula mboten ngerti. Mungkin Pak Dosen bisa menambahkan. Maksudnya mungkin di satu kitab membahas tentang si perawi ini orangnya ini sifatnya ini. Kalau sampai ke kita kan sudah telan mentah, sudah telan jadi nggih Pak nggih. Ini hadis sahih, ini hadis hasan, ini dhaif. Itu kan kalau sampai kita itu kalau untuk meneliti ini perawinya sifatnya bagaimana, kan tadi saya sampaikan antara jarak Nabi dengan para perawi hadis ini saja sudah jauh, apalagi dengan kita. Jadi kalau kita itu mau mendoifkan sebuah hadis itu sepertinya kurang mantap ya Pak ya. mungkin pendahulu kita itu sudah lebih mengkaji, sudah lebih mengkaji. Jadi kalau sampai ke kita, menurut saya pribadi itu untuk perbedaan kedhoifan, kesohihan ataupun kehasanan hadis itu sudah banyak kitab-kitab. Jadi kita tidak perlu berdebat. Mohon maaf Pak Nasiruddin, jawaban saya kurang sempurna. Oke, sudah bagus Bu. Jadi memang kenapa ada kriteria hadis macam-macam? Ya karena memang kualitas hadisnya kan antara satu dengan yang lain berbeda Pak. Jadi kualitasnya dilihat dari mana? Dari sisi tadi sambung tidaknya sanad. Setelah itu kemudian kualitas perawinya, ada yang adil, ada yang kurang adil, ada yang kuat hafalan, ada yang kurang hafalannya. Itu membuat status hadisnya, kualitasnya berbeda. Kemudian siapa yang menilai perawi itu baik atau tidak baik? Ya itu para ulama ahli hadis pada masanya atau masa sebelumnya. Jadi misalnya Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i,
itu kan sudah dikenal sebagai ulama yang adil dan kuat hafalan. Maka apapun yang dikatakan Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Syafi'i atau Imam Malik tentang seseorang langsung bisa dijadikan sebagai hukum, Pak. Kalau Imam Malik misalnya mengatakan si A ini orangnya hafalannya nggak kuat, maka ucapan Imam Malik itu jadi hukum, Pak. Maka orang itu akan dihukumi sebagai perawi yang tidak kuat hafalannya. Misalnya gitu. Oh, Imam Malik mengatakan si B itu orangnya keadilannya diragukan. Nah, itu sudah jadi hukum, Pak. Atau seorang perawi disaksikan oleh banyak orang bahwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan muru'ah, otomatis kualitasnya langsung menurun, Pak. Ya, jadi ada namanya kitab tentang al-jarh wa ta'dil. Kitab sing isine memuji-muji dan mencela orang. Siapa yang dicela? Siapa yang dicela? Yang dicela adalah para perawi hadis. Iya, isinya mencela hadis, mencela orang dan memuji orang. Isinya ya hanya itu. Itu hukumnya apa, Pak? Loh, maksudnya hukum mencela-cela. Oh, malah wajib. Iya, bagi yang ahlinya itu wajib. Kenapa? Dari situlah orang akan bisa menilai kualitas hadis yang dia riwayatkan. Kalau orangnya memang tidak terbiasa bohong, kemudian orang lain kok mendiamkan saja, nah itu nanti bahaya. Jadi kualitas hadisnya buruk tetapi dinilai baik gara-gara tidak ada yang menilai dia buruk, gitu. Nah, jadi jarh wa ta'dil itu dalam hal ini wajib. Siapa yang boleh melakukan jarh wa ta'dil? Hanya orang yang memang ahli dalam jarh wa ta'dil, bukan sembarang orang. Nah, saya menilai orang lain baik dan buruk nggak ada artinya, karena ucapan saya belum dijadikan sebagai dasar. Jadi benar-benar yang ulama yang sudah disepakati tentang kepakarannya, maka ibaratnya ucapannya itu sudah jadi sabdo, gitu ya. Sabdo tadi. Iya, jadi ngomong orang ini jelek-jelek gitu. Nanti tertulis di dalam kitab jarh wa ta'dil, Imam Malik menilai si B tidak adil, itu sudah jadi hukum. Itu. Oke, monggo ada yang lain? Saya, Pak. Iya, monggo. Husnul. Terima kasih. Masih ada bermacam-macam hadis, ada hadis sahih, ada hadis hasan, dan ada hadis dhaif, ya, Pak. Yang ingin saya tanyakan, bisakah hadis dhaif itu naik derajatnya menjadi hadis sahih? Terima kasih. Oke, monggo Bu Suwarni. Terima kasih Bu Husnul. Apakah hadis dhaif bisa naik derajatnya menjadi hadis sahih, bahkan hadis hasan atau sahih? Mungkin kalau ada hadisnya kita bisa ya Pak ya, bisa mungkin begini, maksudnya tadi kan cara mensahihkan cara mengetahui hadis hasan, hadis sahih kan sudah jelas, hadis dhaif sudah jelas. Jadi apa yang dinilai dari kedudukannya tersebut secara kualitasnya ya seperti yang saya sampaikan tadi, sanadnya bersambung, bla bla bla, perawinya juga adil. Nah, ini hadis dhaif. Jadi kalau saja bisa ditampilkan hadisnya dhaif, mungkin bisa dikaji ya Pak ya. Apa itu si perawi ini sifatnya bagaimana menurut kitab Al-Jarh dan wa Ta'dil tadi. Jadi mungkin kalau saya menghukumi ini bisa naik derajatnya atau tidak mungkin kurang pas, tapi mungkin Pak dosen bisa menambahkan Pak, apakah sebuah hadis lah kan tidak ada contohnya Pak, mungkin yang disampaikan Bu Husnul seperti yang saya dengar itu betul deh, ini ya Pak ya, yang tidurnya orang berpuasa itu ibadah itu dhaif juga, katanya dhaif juga kan ngoten. Tapi karena untuk mendhaifkan atau menghasankan atau mensahihkan itu kan tidak asal ya Bu ya.
Jadi dilihat dari siapa tahu yang ngerawi nih, siapa tahu sanatnya bagaimana tahu kan baru bisa dihukumi. Kalau saya seperti itu Pak dosen, mohon maaf. Ya, jadi ada dua hal Bu Husnul yang perlu saya sampaikan. Pertama, tadi sudah disampaikan Bu Suwarni. Para ulama mungkin berbeda pendapat tentang menilai suatu hadis. Menurut ulama A, hadis ini sahih, menurut ulama B, hadis ini hasan. Mungkin terjadi perbedaan itu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kalau yang dengan maksud apakah hadis dhaif bisa menjadi sahih, mungkin kalau penilaian bisa beda. Menurut ulama yang mutasyaddid tadi, hadis ini dhaif. Tapi menurut ulama yang mutasahil, hadis ini sahih. Jadi bukan berubah, tetapi berbeda penilaian ulama tentang hadis itu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang sudah disepakati hadis itu dhaif, dia tidak mungkin naik menjadi sahih, tidak mungkin. Tetapi mungkin naik menjadi hasan. Nah, itu kan satu peringkat di atasnya ya. Satu peringkat di atasnya. Itu bisa naik menjadi hadis hasan. Tetapi namanya hadis hasan li ghairi. Apa itu hadis hasan li ghairi? Hadis hasan yang asalnya berasal dari hadis dhaif, tetapi karena jalur periwayatannya banyak, jumlahnya banyak, bukan hanya satu gitu ya, perawinya banyak, jalur periwayatannya banyak, akhirnya bisa dikumpulkan dari berbagai periwayatan. Oh ternyata kok kesimpulannya bisa naik ini peringkatnya menjadi hasan. Kalau dinilai satu persatu hadisnya itu satu periwayatan dhaif. Tetapi kalau dikumpulkan jadi satu, nah itu ternyata kualitasnya bisa naik menjadi namanya hadis hasan li ghairi. Hadis hasan karena faktor eksternal. Faktor eksternalnya apa? Banyak perawinya, banyak jalur periwayatannya. Nah, itu bisa, tetapi tidak bisa menjadi sahih. Ya, begitu. Sama dengan hadis hasan. Hadis hasan kalau jumlahnya banyak gitu, perawinya, periwayatannya, jalurnya banyak, bisa naik menjadi hadis sahih. Namanya hadis sahih li ghairi. Hadis yang sahih karena faktor eksternal, yaitu faktor banyaknya jalur riwayatannya, banyaknya perawinya. Nah, begitu Bu Husnul. Bisa dijawab. Pak, terima kasih. Monggo. Dosen, ini ada yang chat Pak. Oke, monggo. Terima kasih Pak Abdul Aziz. Jika ada sebuah hadis di mana tersebut banyak dhaifnya, apakah menjadi masalah untuk menjadi dasar hukum seperti di kitab Ihya Ulumuddin? Ya. Ini tadi ya saya sampaikan di makalah, hadis yang dhaif bisa diamalkan dengan beberapa syarat ya tadi ya Pak ya. Jadi boleh mengamalkan hadis apabila hadis tersebut ada unsur motivasi dan ancaman bagi perilaku maksiat, dan kalau motivasinya untuk beramal. Kemudian yang tidak boleh dijadikan landasan hukum adalah jika hadis tersebut menyangkut masalah akidah dan hukum halal haram. Mungkin jawaban saya seperti itu Pak. Matur nuwun. Jadi ya benar. Jadi ulama berbeda pendapat ya tentang masalah hadis dhaif ini, tetapi sebagian besar mengatakan hadis dhaif bisa diamalkan sejauh satu tidak terkait dengan akidah, dua tidak terkait dengan hukum halal haram, ketiga itu terkait dengan masalah fadhailul a'mal atau tentang targhib tarhib, tentang motivasi untuk beramal ibadah, kemudian menakut-nakuti orang dari berbuat maksiat dan sebagainya, itu boleh. Dan ada yang menambahkan dhaifnya bukan karena cacat keadilan perawi. Kalau cacatnya hanya cacat tentang hafalan, itu dhaif, tetapi dhaifnya dhaif ringan.
Tapi kalau dhaifnya karena cacat perawi, maka itu termasuk dhaif yang berat dan itu tidak bisa diamalkan. Kemudian yang terakhir ada yang menambahkan lagi, hadis dhaif itu dinaungi oleh dalil lain yang lebih kuat, baik ayat ataupun hadis yang sahih. Jadi itu bisa diamalkan. Banyak kitab-kitab, banyak hadis-hadis misalnya di Ihya Ulumuddin itu dhaif, tetapi selagi masih di Fadhailul A'mal masih bolehlah diamalkan itu. Kemudian selagi memenuhi persyaratan tadi. Jadi bukan karena catat keadilan, tidak terkait dengan hukum halal haram, tidak terkait dengan akidah gitu, masih bisa diamalkan. Gitu. Monggo, yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya yang kedua, Pak, atau Bu Warni? Salam, monggo Pak. Lah, dalam mengamalkan ibadah yang berdasarkan hukum, itu kan tentunya pelaksanaan ibadah itu yang ada dasar hukum di dalam hadis tersebut, Pak. Misalnya kita sholat fardu atau sholat sunat rawatib atau sholat atau puasa Senin Kamis dan lain sebagainya begitu. Lah, itu bagaimana orang yang melaksanakan sholat tetapi tidak pernah dibahas di dalam hadis, namun sholat itu dilakukan oleh tokoh atau orang yang sangat dipercaya. Contohnya yang sedang berkembang di masyarakat itu ada sholat sunat kafarat yang dilakukan setelah selesai sholat Jumat terakhir di bulan Ramadan sebanyak 4 rakaat tanpa tasawuf awal dengan bacaan demikian gitu, Pak. Lah, itu gimana, Pak, menurut pandangan hukum Islam ini, Pak? Terima kasih, gitu, Pak. Enggak, Bu Suwarni dulu ini. Iya. Kalau kafarat itu kan seperti hukuman ya Pak ya. Kafarat itu kalau yang saya ketahui, itu ini Pak, sholat yang digunakan untuk mengganti, kodok sholat Pak. Jadi bukan kafarat. Kalau kafarat itu kan semacam hukuman. Jadi mungkin yang diamalkan Pak Kiai tadi, nopo nggih Pak, nggih sholat kafarat. Mungkin saya juga belum paham. Tapi kalau sholat untuk kafarat itu artinya menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya atau apalah gitu ya, mengganti. Sholat bukan sholat taubat itu Pak, bukan. Kalau sholat taubat itu kan ada. Sholat taubat sendiri. Oh, nggih. Kalau sepanjang yang saya tahu itu mengkodok sholat Pak. Itu di hadisnya saya nggak hafal, tapi ada memang ustaz saya di kajian rutin itu menyarankan untuk mengkodok sholat. Jadi sepanjang kehidupannya sholatnya yang merasa tertinggal itu justru malah dikodok, okay. Setiap selesai sholat dia sholat lagi, setiap selesai sholat dia sholat lagi, semampunya. Maksudnya kalau dia mulai sholatnya ketika umur 20 tahun, berarti dari balik sampai usia 20 tahun itu yang dikodok. Itu yang saya tahu Pak Ali. Kalau yang berupa kafarat tadi bukannya kecenderung ke sholat tobat, lebih ada hukumnya, dasar hukumnya daripada yang sholat kafarat, apalagi dilaksanakan di bulan Ramadan di hari Jumat 10 hari terakhir. Bukannya amalan selain itu banyak ya Pak ya, seperti 10 hari terakhir itu iktikaf di
malam-malam ganjilnya itu justru malah ada dasarnya seperti itu. Mungkin ngoten Pak, maaf kurang banyak pengetahuan. Pak dosen. Ya, jadi intinya gini, dalam hal seperti itu kan memang khilaf ya di antara ulama tentang itu. Yang pertama, ada yang kalau yang ketat itu dasarnya adalah al aslu fil ibadah at-tahrim hatta yadullu dalil ala ibahatihi atau ala syariatihi. Pada dasarnya semua ibadah itu dilarang sampai ada dalil yang memerintahkannya. Selagi tidak ada dalil yang memerintahkannya, maka ibadah yang seperti itu dilarang, tidak boleh dilakukan. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, ini yang longgar, gitu ya, itu menggolongkannya kepada pembagian bid'ah, ada yang 5 sesuai dengan bagian hukum. Ada bid'ah wajib, ada bid'ah sunnah, ada bid'ah mubah, ada bid'ah makruh, ada bid'ah haram gitu ya. Itu bagian dari bid'ah, tetapi bid'ah yang dibolehkan atau disunnahkan misalnya. Karena kita kenal ada namanya sholat sunnah mutlak, Pak. Sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah yang memang ya pengen sholat gitu aja, tidak ada namanya, gitu. Tidak ada namanya. Tetapi kemudian atas inisiatif para ulama supaya orang yang mau melakukannya itu termotivasi, kemudian dikasih nama. Kasih nama sholat kafaroh. Sebenarnya itu sholat sunnah mutlak gitu. Yang penting sholat sunnah, niat taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, itu ya. Kemudian di sela-sela itu atau di dalam hatinya diniatkan untuk sebuah niat apa. Nah, itu kafarah namanya. Kemudian kenapa kok ada hitungan harus membaca ini? Itu sebenarnya kan sebagian karena memandu orang awam. Orang awam itu kadang-kadang kalau tidak dikasih bacaannya apa, bingung mau baca apa. Akhirnya kan kemudian ulama mencetuskan, oh ini sholat sunnah mutlak tapi dikasih nama sholat sunnah kafaroh, sholat sunnah birrul walidain itu ya misalnya. Kemudian kalau ditanya oleh orang awam bacaannya apa toh, daripada ditanya-tanya terus, mendingan langsung disampaikan di awal. Sholat sunnah ini bacanya yang pertama kafirun, yang kedua ikhlas, kemudian yang ketiga apa, keempat apa itu, supaya nggak ditanya-tanya lagi gitu. Gitu. Nah itu dua pendapat itu. Ya. Monggo dengan milih yang mana. Kalau ingin yang ketat, yaitu tadi pakai pendapat pertama. Selagi tidak ada dalilnya, tidak ada perintahnya, ya nggak boleh. Kalau yang kedua itu tadi, nah itu sebenarnya sholat sunnah mutlak cuma dikasih nama gitu aja. Misalnya dikatakan sebagai bid'ah, termasuk bagian bid'ah yang mubah atau yang sunnah. Nah, di bagian dari menghidupkan malam-malam bulan Ramadan gitu misalnya, ada dalil umumnya dari sisi itu. Oke. Gitu Pak. Monggo pilih jenengan milih yang mana. Saya tidak akan menentukan itu. Makasih Pak. Ya. Monggo Bapak Ibu yang lain masih ada? Saya Pak. Iya, monggo Bida. Iya. Ini tadi ya bagus sekali materinya Bu Suwarni. Di sini saya mau tanya ini Pak, tadi kan ada tentang syarat-syarat perawi ya. Apakah untuk syarat-syarat perawi itu ini Bu Warni, ada syarat utamanya enggak sebagai perawi? Ya, itu yang pertama ya. Kemudian dari dari salah satu itu kemudian dalam penerimaan atau periwayatan hadis itu apakah ada model penerimaan atau periwayatan hadis nih? Jadi mungkin tadi Bu Suwarni sudah menerangkan tentang syarat-syarat perawi ya. Jadi masih ada syarat utamanya enggak dalam periwayatan hadis?
Itu Pak. Iya Bu Ida, terima kasih mencoba menjawab. Tadi saya sampaikan kedudukan hadis dikatakan sahih manakala sanadnya sambung, perawinya adil. Nah, di sini seorang perawi itu bagaimana? Apa syarat-syarat perawi hadis itu ya seperti apa? Yang jelas yang pertama beragama Islam, Bu. Nah, pada waktu periwayatan hadis seorang perawi itu harus muslim. Dan menurut ijma periwayatan seorang yang kafir itu jelas tidak diterima. Kemudian yang kedua, perawinya sudah balik, kemudian adil juga, dan mungkin yang terakhir tadi saya sampaikan adalah dobit atau kuat hafalannya. Itu jawaban dari saya, Bu Ida. Mungkin bisa ditambahkan dari Pak dosen. Oke, saya masih belum menangkap pesan utamanya. Jadi kalau yang tadi disampaikan Bu Suwarni sudah cukup saya kira. Yang penting Muslim, Islam, balik, berakal, kemudian yang lain yang penyempurna itu misalnya kekuatan hafalan, keadilannya, seterusnya itu menjadi syarat untuk meriwayatkan hadis. Jadi yang jelas dia memang sudah menerima hadis, jadi merawikan hadis itu kan atas hadis yang sudah dia terima. Kalau dia nggak pernah berguru pada ulama hadis, ya nggak mungkin dia meriwayatkan hadis kan gitu. Artinya dia punya hadis yang diriwayatkan dari gurunya atau dari mana. Oke, saya kira gitu, Bu Ida. Iya, Pak. Terus itu loh Pak, yang itu saya pernah baca itu dalam model penerimaan atau periwayatan hadis itu pripun nggih Pak yang dimaksud itu? Ya tadi namanya ada tahammul wal ada. Tahammul itu menerima, ada itu menyampaikan. Tahammul hadis itu menerima hadis. Dengan menerima hadis dari guru dengan cara apa? Mendengar atau melihat, atau dengan didikte, atau dengan pakai model seperti ini, gurunya ngomong dengan sebagai murid, kemudian muridnya banyak, gurunya menyampaikan, semuanya menerima, atau satu persatu talaki, atau seperti apa? Itu cara menerima hadis. Cara menyampaikan juga bisa macam-macam tadi. Meriwayatkan hadis itu bisa macam-macam. Bisa dengan mengatakan, dengan menuliskan dalam karya, gitu. Mengajarkan, mendikte, itu macam-macam. Di dalam rumah hadis dibicarakan secara lebih jelas kalau itu. Oke, begitu maksudnya Bu Ida. Saya juga makanya saya tanya kenjenengan Pak masih apa itu namanya ini maksudnya gimana itu tadi kan saya juga masih ini. Terima kasih Pak. Monggo, masih ada yang lain? Assalamualaikum Pak. Salam, monggo. Saya mau bertanya soal hadis dhaif ini ya. Tadi kan kalau hadis hasan, hadis sahih dan hasan sudah jelas. Nah, sementara kalau saya lihat di makalah penyebab dari kedhaifan hadis dikatakan hadis dhaif ya. Pertama kan ada dikarenakan dhaif atau dikarenakan nyata. Sebabnya nyata. Yang kedua adalah kopi, adalah sepuluh. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah ya, yang sebab yang khofi dalam segi apanya? Di sini kan dijelaskan ya, yaitu mudallas. Terus yang kedua adalah mursal khofi. Nah, terus bagaimana sih cara kita mengetahui bahwa kedhaifan hadis tersebut dikarenakan dari kekhofinan itu, Pak? Gitu. Oke. Mungkin saya bisa menangkap dari yang disampaikan Pak. Ini namanya kok Pak Boymin, Pak siapa? Pak Dumita ya Pak ya? Iya Bu, nggak bisa yang lewat itu Bu. Oh, nggih. Dumita. Nggih. Pak Boymin. Nggih,
penyebab kedoifan hadis ada beberapa hal tadi saya sampaikan. Yang pertama adalah sebab terputusnya sanad. Sebab terputusnya sanad sendiri ada dua bagian. Yang pertama terputus secara nyata atau dohir. Yang kedua terputus secara khofi atau tersembunyi. Baik yang ditanyakan tadi, apa yang dimaksud dengan yang secara khofi atau tersembunyi, ada dua juga. Yang pertama mudalas, yang kedua mursal khofi. Mudalas adalah yang dimaksudkan menyembunyikan cacat atau aib pada sanadnya dan memperbagus untuk zahir hadisnya. Kemudian yang kedua, mursal khofi, meriwayatkan dari orang yang ia bertemu atau sezaman dengannya apa yang ia tidak dengar dengan lafaz yang memungkinkan ia dengar dan yang lainnya. Itu yang saya sampaikan di makalah seperti itu. Jadi mungkin nanti keterangannya bisa diperjelas oleh Pak Nasiruddin. Jadi ada kedoifan hadis tersebut yang secara tersembunyi atau khofi itu ya, ada mudalas, ada mursal al-khofi. Itu ya Pak ya. Jadi ada yang menyembunyikan cacat aib pada sanadnya dan memperbagus untuk dohir hadisnya. Dan juga meriwayatkan dari orang yang ia bertemu atau sezaman dengannya apa yang ia tidak dengar. Sebenarnya ia hidup di zaman tersebut, nah, dia tidak mendengar sendiri maksudnya. Mungkin ngoten. Bisa diperjelas oleh Pak dosen, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Jadi tadlis itu menyembunyikan aib hadis atau menyembunyikan aib perawinya. Misalnya Bu Suwarni meriwayatkan hadis dari saya. Saya sudah dikenal sebagai orang yang tidak adil. Kalau Bu Suwarni mengatakan bahwasannya meriwayatkan hadis dari saya disebutkan secara jelas, maka dapat dipastikan hadis yang diriwayatkan oleh Bu Suwarni akan dinilai lemah. Supaya dinilai baik, maka kemudian Bu Suwarni menyamarkan nama saya atau menyamarkan aib saya, menyamarkan nama saya dengan nama yang mungkin kurang bisa dikenal gitu ya, supaya tidak ketahuan aibnya. Jadi seolah-olah saya sangat baik gitu, atau disandarkan kepada ada Muhammad Nasiruddin, ada Nasiruddin Baidan, seolah-olah dari Pak Nasiruddin Baidan yang kualitasnya lebih baik. Padahal dari saya, nah, menyembunyikan itu namanya tadlis. Oke. Kalau yang mursal khafi tadi, Bu Suwarni sezaman dengan saya, jelas ketemu. Tapi Bu Suwarni sebenarnya meriwayatkan hadisnya itu bukan dari saya, cuma dari orang lain. Tapi kalau dia mengatakan dari orang lain, hadisnya akan lemah. Saya orangnya kuat misalnya, supaya hadisnya bisa diterima, maka seolah-olah meriwayatkannya dari saya, bukan dari si B, gitu. Bukan dari orang lain yang itu semuanya sezaman, ketemu. Tetapi khusus untuk hadis itu, Bu Suwarni mendapatkannya bukan dari saya, tapi dari orang lain. Bu Suwarni mendapatkan dari saya hadis-hadis yang lain. Gitu, itu namanya mursal khafi. Ini di pembahasan tentang hadis dhaif akan banyak sebenarnya tentang itu. Oke. Gitu ya, Mas Jumitra, bisa dipahami? Oke, memang harus meneliti kualitas hadis itu sangat rumit, sangat rumit. Jadi di luar kemampuan kita lah. Saya yakin kita masih belum mampu. Maka kita tinggal mengikuti mantengnya saja, kata Bu Suwarni tadi. Ya sudahlah, apa yang dikatakan ulama sahih kita terima, katakan ulama dhaif ya kita terima, gitu saja. Wong kita nggak tahu, kita nggak meneliti sendiri. Hadis itu rawinya misalnya ada 6 saja, kita meneliti sejarah hidupnya 6 orang itu secara detil. Hidup di zaman siapa, gitu ya, lahir kapan, meninggal kapan, apakah bertemu dengan rawi yang nomor 2 atau tidak, kalau ketemunya kapan, ketemu di mana, gitu. Itu hanya untuk melihat sambung dan tidaknya sanad. Habis itu diteliti si A itu siapa sih, siapa gurunya, siapa muridnya,
bagaimana pendapat ulama tentang dia. Wah, itu dikumpulkan satu persatu itu. Wah, rumitnya nggak karuan pokoknya. Biasanya kalau di jurusan tafsir hadis dulu di IAIN itu satu hadis itu tugas untuk 1 semester utuh, Pak. Jadi 6 bulan hanya untuk meneliti 1 hadis. Nah, itu bagi mahasiswa sudah luar biasa, setiap hari ke kampus membaca sejarah perawi, membaca jarh wa ta'dil itu. Gitu ya. Itu kalau zaman sekarang, menambahkan Pak, itu kalau saat sekarang ada yang meneliti seperti mahasiswa Bapak tadi, kemudian terjadi hadis tersebut kedudukannya sahih, hasan, dhaif, apa bisa dijadikan hujah, Pak? Mungkin kalau sekarang atau zaman sekarang. Kalau zaman sekarang selagi kalau mahasiswa tingkatannya masih meragukan ya, tetapi kalau ahli hadis masih mungkin, Bu. Masih mungkin, karena dia menelitinya bukan hadis yang dia riwayatkan, tetapi hadis yang sudah dibukukan dalam misalnya Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abu Dawud dan sebagainya, itu diteliti lagi masih mungkin, karena nama-nama orangnya, sejarahnya kan semuanya sudah terbukukan, masih mungkin. Tapi saya yakin tidak akan banyak merubah. Nah, gitu. Tanya lagi, Pak. Ya, silahkan. Nah, soal kan waktu Rasulullah dulu menyampaikan hadis atau para sahabat kan menerima hadis itu kan berbagai macam cara, Pak. Artinya ada yang langsung kepada Rasulullah, artinya tatap muka, ada juga yang hanya dapat cerita dari teman-teman, artinya sahabat ke sahabat gitu. Nah, lantas kan, bentar Pak. Mohon maaf nih. Sementara kalau yang saya pahami kan di situ dikatakan, atau ini ada pertanyaannya Pak, apakah di sana itu tetap dikatakan dikategorikan hadis sahih atau hasan? Kalau saya berpendapat ya tetap dikatakan sahih, alasannya ya ada atau masih bertemu langsung dengan Rasulullah, walaupun tidak bertemu dengan Rasulullah akan tapi langsung bertemu dengan para sahabat pada waktu itu. Nah, lantas bagaimana dengan para mutaakhir yang hanya mendapatkan sahabat, para sahabat doang, hanya mendapatkan sahabat doang. Nah, sementara para sahabat kan banyak yang apa ya, yang istilahnya jauh hafalannya dengan sahabat-sahabat yang sudah bertemu langsung dengan Rasulullah. Banyak, ada yang lupa, terus ada yang hilang lah gitu. Nah, terus bagaimana sih sehingga hadis-hadis ini dikategorikan ada hadis sahih, hadis hasan dan hadis dhaif. Kalau kita bahas tentang hadis dhaif sekarang, hadis dhaif di sini kan istilahnya tidak ada sangkut pautnya dengan hadis sahih dan hadis hasan. Dikarenakan apa? Dikarenakan sangat melenceng sekali dengan para perawi-perawi terdahulu. Banyak kebohongan lain seperti itu. Apakah benar Pak? Oke. Monggo Bu Suwarni, saya belum bisa menangkap pertanyaan utamanya di mana. Monggo Bu Suwarni mungkin yang paham maksudnya. Oke, Pak. Pak Jumitra suaranya juga kurang begitu jelas, tapi inti dari pertanyaannya mungkin ngeten. Dari berbagai cara menerima hadis tadi yang Bapak sampaikan, ada yang mendengar sampai itu Rasulullah, kemudian ada yang melihat, ada yang hanya bertemu berkata Rasulullah, kan begitu ya Pak. Jadi yang disampaikan Pak Jumitra tadi kok kan ini jelas melihat, ini jelas mendengar, ini jelas umpamanya langsung dari Rasulullah. Kenapa dikategorikan sebagai hadis sahih, hasan dan dhaif? Mungkin ngoten Pak, pertanyaan dari Pak Jumitra tadi. Jadi kalau saya boleh menangkap ya seperti yang saya sampaikan tadi, hadis ini dikategorikan sahih ya dengan syarat-syarat tadi Pak.
Kemudian Hasan ya juga dengan syarat-syarat tadi. Lah kenapa ini sampai disampaikan dikategorikan doif menurut Pak Jumita tadi? Wong ini orangnya jelas mungkin perawinya dekat dengan Nabi atau para sahabat, kenapa didoifkan? Mungkin ngoten Pak yang jadi permasalahannya. Kalau Sahih dan Hasan jelas sudah bisa dijadikan hujah, sedikit pertentangan di kalangan mazhab ulama gitu. Tapi yang doif mungkin ya jadi permasalahan Pak Jumitra tadi ngoten. Kenapa ini perawinya sudah dekat dengan sahabat ataupun bahkan sampai ke Nabi? Ya kalau saya boleh menjawab, ya mungkin perawinya tadi ya dengan segala kekurangan-kekurangan yang saya sampaikan tadi, mungkin ngoten Pak. Mohon maaf kalau kurang nyambung ini dengan Pak Jumitra nggih. Mungkin intinya ngoten Pak dosen. Ya, saya masih belum menangkap betul. Jadi gini, kalau untuk sahabat itu semua ulama sepakat ada kaidah namanya as-sahabatu kulluhum udul. Semua sahabat itu adil, nggak usah dinilai. Kalau sahabat itu nggak bisa dinilai. Yang menilai siapa? Imam Malik kan nggak mungkin menilai sahabat, wong kualitasnya di bawahnya kok. Sahabat itu semuanya adil, sudah dihukumi adil. Jadi tidak ada yang membahas tentang kualitas sahabat kecuali dalam hadis, apakah ini hadis tentang fikih ataukah hadis tentang apa, nanti akan dicek, dibandingkan hadisnya riwayatnya Aisyah atau Abu Hurairah atau Ibnu Umar, nanti akan beda kualitasnya. Tetapi dari sisi sahih dan tidaknya, untuk di tingkat sahabat selesai. Yang menjadi dhaif atau tidak itu kan generasi setelahnya, Pak. Jadi kan misalnya dari Imam Abu Dawud ke Rasulullah itu kan melalui misalnya 6 perawi. Dari dia Abu Dawud, si A, si B, si C, kemudian sahabat, kemudian Rasulullah. Nah, untuk sampai dari Rasulullah ke sahabat selesai sudah, itu nggak dibahas. Yang dibahas adalah mulai dari si A, si B, si C tadi. Nah itu kan orangnya perlu dinilai, tidak semuanya adil, tidak semuanya kuat hafalannya. Jadi yang membuat kualitasnya lemah itu diantaranya itu. Jadi yang generasi setelah para sahabat itu yang membuat penilaian atas hadisnya bisa berubah menjadi hasan atau dhaif. Jadi bukan menilai sahabatnya, kalau sahabatnya selesai, semuanya adil. Gitu. Bisa dipahami Pak Sumitra? Mungkin gitu ya. Saya nggak bisa menangkap pertanyaannya seperti apa. Mohon maaf. Monggo Bu Rina, ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, di dalam kehidupan di masyarakat itu kan ada berkembang, kalau di lingkungan saya itu istilahnya yasinan. Nah, yasinan itu apakah didukung atau ada hadisnya yang menganjurkan, terus kemudian hadis tersebut termasuk hadis sahih atau hasan atau dhaif. Itu saja Bu, terima kasih. Monggo Bu Suwarni. Terima kasih Bu Rina. Jadi itu mungkin nanti mengarahnya ke living hadis nggih Pak nggih. Penerapan hadis-hadis di kehidupan. Jadi untuk apakah ada hadis tersendiri mengenai yasinan? Yasinan itu kan rangkaian kegiatan ya Bu ya. Jadi memang ada beberapa paham yang istilahnya sampai mengharumkan yasinan. Itu di tempat saya juga ada. Antipati dengan yasinan. Padahal di yasinan itu sendiri apa tuh rangkaian kegiatannya? Orang membaca Al-Quran, membaca tahlil, ada unsur sedekahnya juga. Jadi mungkin kalau dalil secara khusus tentang yasinan itu mungkin ya masih dalam kajian saya, istilahnya. Tapi kalau untuk
Yasinan kan identik dengan orang yang sudah tidak ada. Jadi untuk rangkaian mengirim doa, mengirim terutama kepada orang yang sudah meninggal, diyakini ada yang melaksanakan itu meyakini ini sampai, ya, ritual rangkaian kegiatan ibadah ini sampai kepada si mayit. Ada yang meyakini juga ini sudah terputus, hanya 3 amalan saja ketika seorang meninggal. Nah, ini di tempat saya juga terjadi banyak perselisihan, Bu, tetapi saya sampaikan di makalah apabila terjadi perselisihan dalam memahami sebuah hadis sebagai hujah syariah, kita menyikapinya dengan tidak memakai nafsu tadi. Jadi seumpamanya di tempat kita ada living hadis, mungkin ada yang menemukan hadis tentang yasinan, dan menerapkannya di dalam kehidupan, monggo. Bagi yang tidak menerapkan, tidak usah malah justru mengklaim kaya ngono niku sebenarnya pernah dikatakan bid'ah dan sebagainya. Niku nek tidak bersuara tidak apa-apa, tapi kadang-kadang sampai disuarakan sehingga di masyarakat sendiri terjadi gap atau konflik. Ngoten nek menurut saya, Pak dosen. Kaidahnya sama dengan jawaban yang pertama tadi. Jawaban saya terhadap Pak siapa tadi? Yang dari Meranggen. Sumitra. Ya. Pak yang dari Meranggen, Ar-Rahmah Meranggen, ya sama. Ali. Sama. Jadi bagi yang ketat ya tidak ada perintahnya itu, yasinan nggak ada perintah. Tetapi bagi yang longgar, pendapat kedua seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Suwarni, jadi masuk kategori bid'ah, tetapi bukan bid'ah yang diharamkan, kan gitu. Masuknya seperti itu, tinggal dengan milih yang mana saja. Tapi menurut saya nggih Bu Suwarni, mau disuarakan mau tidak ya terserah, tawang orang bersuara kok nggak boleh. Bukannya nggak boleh, Pak, justru bagi yang awam itu pemicu bener sing ndi ya, Bu. Kadang-kadang sing bener sing ndi ya, Bu. Sing bener sing ngaji, Mbah, kula nggih. Jenengan punya keyakinan, jenengan yakin dengan itu, lakukan saja. Ada orang lain mendakwahkan dengan cara yang berbeda, dan jenengan ra katut ya ora apa-apa, terserah toh. Kalau ada yang katut itu haknya dia. Jadi nggak usah kita ngurusi diri kita, yang lain menurut dia dakwah seperti itu kan dianjurkan. Masa kita menghalang-halangi orang seperti itu kan nggak bisa. Jadi jenengan mendakwahkan yasinan, yang sana mendakwahkan tidak yasinan. Ya silahkan saja, sebagaimana jenengan bebas mendakwahkan yasinan, yang sana juga bebas mendakwahkan untuk tidak yasinan, monggo saja, masyarakat yang milih, itu saja. Nggak usah terlalu repot gitu. Jadi yang kadang-kadang merasa tersinggung itu bukan masyarakatnya, tapi tokohnya. Khawatir nek pengikutnya dijikok lho kadang-kadang. Astagfirullah. Namanya Yasin enggak sampai Yasin pengikutnya gitu. Kalau pengikutnya Yasin kan do katut terus susah ya. Enggak usah susah. Semuanya itu ada pilihannya gitu. Semuanya ada pilihannya. Dan menurut mereka bid'ah ya biarin toh. Kan menurut pandangan mereka bid'ah ya enggak apa-apa. Menurut jenengan itu bid'ah hasanah, udah lakukan gitu saja. Jadi nggak usah terganggu dengan cap mereka bid'ah, kemudian kita yang jadi pusing sendiri, Kalau memang yakin ya lakukan saja, ngapain harus menggagas omongannya orang. Dia ngomong seperti itu kan hanya dia toh, Bu. Jadi sesuai dengan ilmu yang dia dapatkan. Jadi jangan kemudian dilarang, nggak bisa, nggak boleh. Melarang itu nggak boleh. Jadi yang itu juga nggak melarang yasinan, toh hanya mengatakan yasinan itu tidak sesuai dengan syariat. Kan dia tidak sampai nyegati wong yasinan, dicegati ra oleh, itu kan nggak ada toh. Kalau sampai dia nyegati orang yasinan, nah itu yang salah. Nah, itu nggak boleh. Wong ngarep orang yasinan dicegati, dipalangi, lah itu yang melanggar aturan yang itu. Tapi kalau pendapat saja ya silahkan saja. Gitu loh, Bu. Ya, dibiasakan seperti itu Bapak Ibu. Jadi nggak usah khawatir
perbedaan pendapat itu jangan sampai dibuat terlalu menyibukkan kita. Jadi kita yakini sesuai dengan ilmu yang kita dapatkan. Nih, gitu ya Ibu nih. Iya, Pak. Oke, ada yang lain? Sudah, nggih, Cukup sudah ya, sore. Bapak Ibu. Kayaknya sudah Iya, Pak. sore. Sebentar lagi masak. Alhamdulillah sudah banyak yang kita bahas. Semoga saja bermanfaat. Puasanya bertambah berkualitasnya karena kita niat untuk thalabul ilmi bareng-bareng. Saya juga belajar ini dari Bapak Ibu semuanya. Semoga bermanfaat, membuat ibadah kita semakin berkualitas. Semoga tetap sehat semuanya, nggih Bapak Ibu. Jangan Amin. lupa. Amin. Nggih, Pak. Amin. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.